Jadi doser, jadi Rahul, beko anjing. Jadi orang tua mah dia nyebut lagi jadi Bangli ya namanya. Datang ke dia anjing. Jadi siapa dia KDM itu? Menurut saya dia adalah penjahat. Dia adalah pengkhianat. Lu harga aing. Supaya kagak bisa iris ya. Jadi oke dan dikaya 2 minggu dulu. Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Tadi di cuplikan video kita bisa melihat beberapa sebagian pendemo menyebut Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata yang tidak pantas, yaitu dengan kata-kata binatang. Bahkan ada sebagian pendemo juga yang menyebut Kang Deddy Mulyadi bahwasanya Gubernur Jawa Barat itu adalah seorang pengkhianat, Gubernur Jawa Barat itu adalah seorang penjahat. Nah, makin hari makin kesini kok para pendemo ini makin berani. Dengan lantangnya mereka menyebut Kang Deddy Mulyadi dengan kata-kata binatang. Muncul kecurigaan di benak saya bahwasanya para pendemo ini mereka berani itu seolah-olah mereka ini ada yang membackingi, seolah-olah mereka ini ada yang menyuruh ya. Saya tidak mengatakan bahwasanya mereka benar-benar ada yang menyuruh, tetapi jika melihat di sini mereka ini berani lantang seperti itu, pasti ada yang membackingi ya, pasti ada yang bermain di belakangnya, karena secara tidak langsung musuh-musuh Kang Deddy Mulyadi ini sekarang makin banyak ya, karena kebijakan-kebijakan Kang Deddy Mulyadi yang tidak menguntungkan para elit-elit ini ya. Waduh. Nah sobat semuanya, memang ya akhir-akhir ini viral di media sosial di mana ada sebagian pendemo yang menyebut Kang Deddy Mulyadi ini sebagai gubernur dengan kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Tanpa berlama-lama lagi, untuk selengkapnya mari kita saksikan sama-sama videonya. Inilah para pendemo Kang Deddy Mulyadi yang ternyata ditunggangi oleh LSM Gibas, dan mereka pun sebut Kang Deddy Mulyadi sebagai penjahat. Ditunggangi ormas ternyata ya LSM. Siapa dia? Tidak tahu. Katakan sekali lagi siapa dia KDM itu? Menurut saya dia adalah penjahat. Dia adalah pengkhianat. Dia adalah orang-orang yang sosialis. Orang Subang sapane kawani. Takaran gubernur war aing teh ayeuna. Kan ka dia anjing. Kata dia, antara serna mana bahasa? Mana bahasa mata? Betul yang desian ku ganas. Wan, Cek anak buah KDM Kepala Dinas SDM Provinsi Jawa Barat teridentifikasi aya 176 tambang di Provinsi Jawa Barat yang tersebar di 7 kabupaten kota, tapi nyatanya anu dipiralkeun ngan saukur di Subang. dari Di beko, lemburna. jadi doser, jadi Rahul, beko anjing. Jadi orang Subang mah dia nyebut lagi jadi Bangli ya namanya. Kok mangga pilih aya basur-basurna mangga. Basur-basur anu biasa mangeunangkeun wae juragan anu ngan saukur dina YouTube dina medsos make foto teu jelas, jeung ngaran anu teu jelas. Kok datang ka dieu? Datang ka dieu anjing. Kata dia, antara serna mana bahasa? Mana bahasa mata? Betul yang desian ku ganas. Orang Subang sapane kawani. Takaran gubernur war aing teh ayeuna bener teu? Mana basarna datang ka dieu? Babetkeun di dia. Mana KDM-na ka dia tuh nongol. Atau KDM langsung ka dieu. Mulyadi tidak harus juga mencerminkan dan melakukan terus pencitraan, tapi harus menjalankan amanat-amanat yang dituangkan oleh Undang-Undang UPA. Apalagi dia sekaligus sebagai ketua gugus tugas reforma agraria atau GTRA yang seharusnya menjalankan fungsinya itu, bukan hanya melakukan sanksi teguran kepada perhutani atau sanksi teguran kepada PTPN yang dimana sudah mengeluarkan surat edaran untuk menghentikan kegiatan-kegiatan properti, kegiatan-kegiatan tambang. Siti rakyat bupati teh lagi teribu si Dede. Ini kata omongan deh. Siti rakyat tak. Nah gitu pasti tetap omongan kan. Kalau kita budak, apa kita budak berada tak? Soalnya kan masih ada. Tapi faktana masyarakat Kabupaten Subang yang berwirausaha pun diangkat. Bagaimana bisa membiayai anak-anak sekolahnya? Yang malah nyiptakan lapangan kerja, mah Imam menciptakan pengangguran. Hari ini kawan-kawan, bagaimana rakyat kecil harus menjadi tumbal para penguasa kawan-kawan. Lihat mereka di sana, kawan-kawan kita, masyarakat kita, bagaimana mereka pedagang kecil, mereka menangis. Mereka jangankan untuk membeli beras, untuk jajan anak-anak, bayangkan mereka digusur tanpa keadilan kawan-kawan. Ada demo masyarakat di Bojonggulur, Bogor, nantang KDM untuk ngeberesin kali Cilengsi dan Cisarua dan kali Cikeas. Belum Bapak demo saya sudah ke situ. Saya sudah bawa alat berat.
negara sebentar lagi tenggelam. Untuk itu diperlukan cara berpikir di otak kita. Jangan hanya duit, Pak. Rezeki itu datang dengan sendirinya secara alamiah. Nah, Sobat Intonasi, tadi kita bisa melihat ya beberapa orang yang mengatasnamakan rakyat berdemo. Yang saya heran di sini mengatasnamakan rakyat yang mana? Kenapa setiap ada yang orang yang berdemo itu selalu saja mengatasnamakan rakyat ya. Tetapi tidak jelas juga yang mereka bela itu rakyat yang mana. Memang kita tidak dilarang juga untuk berdemo, itu boleh-boleh saja ya, menyuarakan suara rakyat, menyuarakan suara kita ya boleh-boleh saja. Tetapi apakah demo harus seperti itu ya, dengan melontarkan kata-kata yang tentu saja tidak pantas, apalagi itu di depan umum, di depan banyak orang. Bahkan tadi menyebut Kang Deddy Mulyadi itu sebagai Gubernur Jawa Barat itu adalah bahwasanya KDM ini adalah seorang pengkhianat, KDM ini adalah seorang penjahat katanya. Jahat di mananya gitu loh. Kemudian tadi juga kita bisa melihat di mana ada orator pendemo buah ya. Namun saya yakin tidak menyuarakan sama sekali bahwa pedagang buah berkata seperti itu, tetapi ini bisa saja ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan ya, karena seperti yang kita dengar tadi, di mana dia dengan lantang sekali menyebut kata-kata yang tidak pantas, menyebut dengan kata binatang. Bahkan yang saya heran juga kenapa dia menantang konten kreator yang di media sosial, apa urusannya gitu loh, karena konten kreator tentu saja tidak semuanya jahat dan tidak semuanya jelek gitu loh. Dimana para konten kreator termasuk saya juga, jika memang ada pemberitaan mengenai Kang Deddy Mulyadi, jika itu benar ya saya bilang benar, jika ada yang salah ya saya bilang salah. Saya juga tidak terlalu memuji-muji Kang Deddy Mulyadi. Saya kasih contoh ketika Kang Deddy Mulyadi ingin menerapkan masalah vasektomi untuk syarat penerima bansos, saya juga mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tetapi tidak dengan hinaan, tetapi tidak dengan kata-kata yang kotor ya, tetapi dengan kata-kata yang baik ya. Kritikan itu boleh-boleh saja dan tidak dilarang juga oleh negara kita. Kita kan negara demokrasi, mau berdemo boleh, mau mengkritik boleh, tetapi kan demo ataupun mengkritik ya tentu saja harus dengan yang kata-kata yang baik. Adabnya harus dipakai juga dong. Jangan sampai kita demo kebablasan. Ya seperti itu tadi kebablasannya gitu kan. Mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, mencap Kang Deddy Mulyadi sebagai pengkhianat, mencap Kang Deddy Mulyadi sebagai penjahat. Nanti ketika ditangkap, ketika geruduk gitu kan, mereka minta maaf, nangis-nangis, klarifikasi. Sesimpel itu dia minta maaf kan. Nah makanya dijaga lah ya perasaannya ataupun mulutnya. Itu tidak baik ya, apalagi kita sebagai umat beragama tidak bagus juga memendam rasa benci, rasa dendam terhadap seseorang, apalagi mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu. Makanya tadi saya sempat mengatakan, kok demo ini, para orator pendemo ini sepertinya berani sekali mengucapkan kata-kata yang tidak pantas seperti itu, bahkan menyebut dengan kata-kata binatang seperti itu. Sepertinya mereka ini ada yang menyuruh atau mungkin ada yang membackingi ya. Karena bukan sekali dua kali bahwa demo itu kebanyakan ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan politik. Secara kita tahu Kang Deddy Mulyadi ini membuat gebrakan-gebrakan, mengevaluasi anggaran, menghemat anggaran itu pasti saja ada orang-orang yang tidak setuju dengan Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakan-kebijakan KDM ini. Nah, orang-orang seperti ini, elit-elit politik ataupun elit-elit di atas ini kepanasan mungkinnya, tidak bisa leluasa seperti dulu lagi, tidak bisa menyomot uang rakyat, tidak bisa mengambil uang rakyat, dalam bahasa besarnya tidak bisa korupsi lah ya. Nah mungkin saja mereka ini membayar orang-orang supaya pemerintahan Gubernur Jawa Barat itu, pemerintahan Kang Deddy Mulyadi direcoki lah gitu kan, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini jahat lah, seolah-olah Kang Deddy Mulyadi ini gubernur yang tidak peduli terhadap rakyat ya. Tetapi kan kembali lagi, rakyat Jawa Barat sekarang sudah pintar ya, tidak bisa dihasut dengan cara-cara seperti itulah ya. Rakyat Jawa Barat sekarang sudah tahu siapa gubernurnya, rakyat Jawa Barat sekarang sudah tahu siapa Kang Deddy Mulyadi ini. Ya mungkin tidak semua warga Jawa Barat menyukai Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, ada yang pro, ada yang kontra, ada yang suka, ada yang tidak. Itu hak masing-masing warga Jawa Barat mau menyukai mau tidak. Tetapi untuk yang tidak menyukai, janganlah memfitnah, janganlah menjelek-jelekan, janganlah mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas, karena tentu saja Kang Deddy Mulyadi juga manusia biasa, tidak pantas lah. Aneh ya, akhir-akhir ini di 2025 ini semenjak Kang Deddy Mulyadi menjabat,
Tidak pendemonya, tidak orator demonya, bahkan tidak para ustadz, para kiai, sebagian juga ada kemarin yang mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Bahkan mereka ini ustadz loh, bahkan mereka ini mengaku ulama loh, tetapi kata-katanya, mulutnya itu tidak bisa dijaga, sehingga keluarlah kata-kata yang tidak pantas, yaitu dari kemarin dari Garut tuh, sempat viral juga beberapa hari ini ya. Dan ini juga para pendemo menyebutkan kata-kata yang tidak pantas. Aduh. Memang ya, ini polemik pendemo yang di Subang itu penjual nanas ditertibkan oleh pemerintah, kemudian diberi ganti rugi. Nah, sekarang sudah diberi ganti rugi. Namun menurut informasi, menurut berita juga, para pedagang yang ikut demo tidak diberikan kompensasi, tidak diberikan ganti rugi. Kasihan deh. Tetapi bagi para pedagang yang tidak ikut demo, yang dengan sabar dia menunggu janji Kang Deddy Mulyadi, mereka alhamdulillah diberikan kompensasi, diberikan ganti rugi. Jadi bersabarlah gitulah. Itu kasihan ya, yang udah ikut demo, yang udah teriak-teriak panas-panasan dibayar 50.000 gitu kan untuk berdemo, ternyata nggak kebagian kompensasi, kasihan deh. Nah sobat semuanya, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait para pendemo ini yang tentu saja menurut saya bisa dibilang gila ini. Para pendemo ini gila, oratornya gila ini, kurang ajar ini, dimana mereka mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Bu, di sini bukan saya membela Kang Deddy Mulyadi, tetapi tidak pantas kita melontarkan ataupun mengucapkan kata-kata apalagi nama-nama binatang, apalagi dengan menyebut orang itu dengan nama binatang, itu tidak pantas. Bukan hanya KDM, orang biasa pun tidak boleh mengucapkan kata-kata seperti itu. Bagaimana nih menurut sobat semuanya? Jika punya pendapat silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.